Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House. Chapter 629. Segera dia menemukan tempat persembunyian Mayumi Takeuchi. Dia menunjuk ke area kontainer di kejauhan, pelabuhan Chaoyu mereka ada di sana. Aku akan menangkapnya. Aku akan membantumu dengan sihir bayangan. Sue Miao dan Ye Hi berinisiatif mengambil tindakan. Sebagai alien tipe assassin, mereka paling jago menangani situasi ini. Di sisi lain, Wu Diang sedang mengaktifkan floating cannon berkata, kalian duluan saja. By the way GW gak tahu siapa yang dia serang karena gak ada keterangannya. Setelah beberapa saat Wu Di juga berlari ke arah kontainer. Dari atas punggung Hua-Hua, Yang Xin-Xin menatap Zhang Yi dan memikirkan sampai kapan Zhang Yi bisa menahan Seiichiro Jinguji. Aku tidak tahu berapa lama sub ruang milik kakak Zhang Yi bisa bertahan. Zhang Yi yang sedang memegangi Lei Shu merasakan sub ruangnya yang berangsur-angsur rusak, lalu mengalihkan pandangannya ke medan pertempuran terakhir. Akurasi presisi, ucap Zhang Yi mengaktifkan kemampuannya. Zhang Yi tanpa sadar mengangkat Lei Shu di tangannya. Dia ragu-ragu namun tidak melepaskan tembakan. Ini adalah duel antar master. Zhang Yi tidak peduli dengan apa yang disebut sifat kesatria ataupun warrior. Tapi karena yang bertarung adalah Liang Yu, dia menahan diri. Liang Yu berasal dari keluarga ahli bela diri, dan dibenci serangan diam-diam. Aku tidak bisa menembak Tsukamoto Nobunaga secara langsung, aku masih bisa membidiknya. Aku tidak akan mengambil tindakan apapun dan hanya akan menonton. Jika dia kalah karena takut, dia tidak bisa menyalahkanku. Pikir Zhang Yi tersenyum tipis sambil memantau pertempuran antara Liang Yu dan Tsukamoto Nobunaga menggunakan teropong bidik untuk mengganggu konsentrasi Nobunaga. Benar saja, sesuai rencana Zhang Yi, membidik Nobunaga dengan teropong bidik membuat konsentrasi Nobunaga teralihkan. Celah sesaat itu dengan cepat dimanfaat oleh Liang Yu. Saat para ahli bela diri saling bersaing, kesalahan sekecil apapun bisa menentukan kemenangan, kekalahan, hidup ataupun mati. Pedang Liang Yu sangat cepat, seperti embusan angin yang melewati padang salju, berlalu sangat cepat. Pedang Nobunaga juga sangat cepat, tetapi pikirannya tidak fokus. Sekalipun dia mampu menahan serangan pedang Liang Yu dengan pedangnya di saat-saat kritis, namun kekuatan pedang itu tidak lagi sekuat dan sekokoh biasanya. Kerak! Pedang Longming memebelah pedang Nobunaga menjadi dua, lalu pedang itu menebas bahu kiri ke perut kanannya, dan darah menyembur keluar dari tubuh Nobunaga. Nobunaga menatap darah yang berceceran itu dengan tak percaya. Ia bahkan mendengar suara darah yang berceceran, seperti angin di kampung halamannya. Dia perlahan berlutut di tanah. Bagaimana bisa aku kalah? Pikir Nobunaga setelah pedang terlepas dari tangannya. Liang Yu maju melangkah ke depan lalu memotong kepala Nobunaga. Liang Yu berkata dengan dingin, keterampilan pedang kuno yang terkenal itu sudah ketinggalan zaman. Mereka yang tenggelam dalam sejarah dan ragu untuk melangkah maju serta lupa melihat ke depan. Bagaimana bisa disebut seorang master? Zhu Zheng dan yang lainnya yang tentu saja melihat kejadian itu melalui pengawas satelit bersorak-sorai. Tim Tengu membunuh anggota Eclipse Moon satu demi satu. Bagaimana mungkin mereka tidak terinspirasi? Selanjutnya, yang tersisa hanya pemimpin Eclipse Moon. Zhu Zheng berkata dengan suara yang dalam, bunuh dia dan misi ini akan berakhir. Setelah kemenangan Liang Yu, Zhang Yi diam-diam menyimpan Lei Shu, lalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah itu meminta semua orang berkumpul melalui alat komunikasi. Semua orang berkumpul, Liang Yu datang membawa kepala Nobunaga. Dia mengangkatnya lalu berkata, aku menang. Zhang Yi mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin, pertarungan sengit yang sesungguhnya baru saja dimulai.
Aku tidak bisa lagi menahan Jinguji Seiichiro. Kalian sebaiknya bersiap. Setelah semua orang berkumpul, Zhang Yi tanpa ragu-ragu membuka subruangnya, dan kemudian melepaskan Seiichiro Jinguji, yang telah ditahannya selama beberapa waktu. Subruang Zhang Yi berada di ambang kehancuran, jadi daripada menunggu Seiichiro Jinguji menghancurkannya, lebih baik melepaskannya terlebih dahulu. Seiichiro Jinguji dan para gagaknya terlempar keluar dari subruang. Setelah keluar, bagaikan rudal yang sudah mengunci target, para gagak api Seiichiro Jinguji langsung mengejar Zhang Yi. Zhang Yi tahu betul bahwa dia adalah orang pertama yang ingin dibunuh Seiichiro Jinguji, jadi dia harus lari jauh. Adapun pertempuran berikutnya, Zhang Yi memutuskan untuk menyerahkannya kepada orang lain. Zhang Yi dengan cepat menghindar lalu mengaktifkan kemampuannya. Portal dimensi, teriak Zhang Yi lalu masuk ke dalam portal dimensi dan keluar di balik kontainer. Zhang Yi berjalan ke tepi, mengeluarkan makanan super buatan Yang Mi, lalu berkata dengan tenang, "Fiuh, untung saja aku cepat lari, sekarang giliran mereka." Seiichiro Jinguji yang baru keluar dari subruang dikelilingi oleh anggota tim Tengu. Saat ini, mata Seiichiro Jinguji penuh dengan kebingungan, laju aliran waktu di dalam subruang benar-benar berbeda dari kenyataan. Meskipun dari luar Seiichiro Jinguji tampak seperti terjebak hanya beberapa menit. Namun di dalam subruang, doa mengalami menghabiskan waktu selama puluhan tahun. Di mana aku? Bukankah aku berada di ruang dimensi berwarna putih? Di mana tempat ini? Dia terlihat sangat familiar. Zhang Yi, aku Seiichiro Jinguji, pemimpin kelompok Eclipse Moon. Aku ingin mengambil alih dataran tengah negara Tiongkok dan menyediakan lahan yang subur untuk bertahan hidup faksi pendaratan di akhir zaman. Pikirannya yang masih kebingungan dan menyadari sesuatu setelah melihat Zhang Yi. Setelah itu, kebingungan itu berangsur-angsur menghilang. Aku ingin membunuh pria bernama Zhang Yi. Kesadaran Seiichiro Jinguji berangsur-angsur kembali ke masa kini. Baginya, itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Dia lupa banyak hal, tetapi dia tidak lupa apa yang akan dia lakukan. Bunuh dia. Baili Changqing meraung marah dan mengambil inisiatif untuk menyerang ke depan. Liang Yu mengikutinya dari dekat sambil memegang Longming di tangannya. Di samping Yang Xinxin, seekor hiu biru besar berlari dengan sangat jinak. Matanya dipenuhi kekaguman pada Yang Xinxin. "Maju, Kanute!" teriak Yang Xinxin bagaikan seorang trainer Pokemon yang memberi perintah. Baili Changqing, Liang Yu, dan Kanute, 3 pasukan tempur tingkat wakil kapten mengepung satu orang yaitu Seiichiro Jinguji. Yang lain menunggu di balik kontainer bersama Zhang Yi. Bahkan jika mereka ingin membantu, perbedaan level terlalu besar dan kekuatan yang bisa mereka gunakan terbatas. Zhang Yi bersandar di belakang sebuah kontainer yang terbengkalai, diam-diam mengambil sebatang rokok dari sakunya dan menyalakannya. Dalam pertempuran berikutnya, kemampuan yang dapat dikerahkannya terbatas. Karena subruannya berada di ambang kehancuran, dia tidak bisa lagi melawan Seiichiro Jinguji secara frontal. Dia harus menghindar, jika tidak Seiichiro Jinguji akan membunuhnya dengan cara apapun. Xiao Honglian menatap cangkir emas di tangan Zhang Yi dan mengulurkan tangannya ke Zhang Yi, "Beri aku satu." Bagaimanapun rokok sudah seperti emas di akhir zaman ini, hanya beberapa orang yang mempunyainya. Zhang Yi meliriknya lalu memberinya satu batang. Xiao Honglian mengembuskan asap putih dari bibir merah cerahnya dan bertanya, "Jika kau tidak mengawasi, bisakah mereka mengatasinya?" Zhang Yi berkata dengan ringan, "Saat dia ada di dalam subruang milikku, entah berapa kali dia mengalami kematian, dan kekuatan aslinya banyak terkuras." Meskipun Seiichiro Jinguji menyebabkan subruangnya Zhang Yi hampir runtuh, dia sendiri tidak lagi dalam kondisi yang sama seperti saat dia prima. Zhang kemudian melanjutkan, "Jika Baili Changqing dan yang lainnya bekerja sama, seharusnya tidak ada masalah." Sesaat setelah Zhang Yi selesai bicara, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di belakangnya. "Dang!" Suara itu diikuti teriakan Kanute. Setelah itu tubuh Kanute terlempar ke depan mereka.
Tepat setelah itu chapter 629 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, sebat dulu gak sih? Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.